Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello, good morning everyone. Okay, are you okay today? Arin, okay? Hope all of you well ya, well condition ya. So today, we are going to learning about the last material in the semester, and then we have review. Final test ya. So yeah, it's okay. Although we are 5% ya, only 5%, but it's okay ya. Miss Lela will share screen directly ya. Langsung aja Miss Lela share screen-nya. Jadi the last material is about sorting living things. Kalau kemarin kita already learn about sorting humans ya, and now we are learning about sorting living things, atau we make living things in several group ya, kayak kita tuh mau menyortir atau mengkategorikan makhluk hidup. Nah, gimana caranya ya? We will watch it ya. Wait. Oh, ternyata kalau mau misalnya bikin slideshow agak berat, kayak gini aja ya, Nak ya. Oke, Nak. Why we have to sort living things? Kenapa sih kita harus sorting living things? Jadi kita bisa mengkategorikan makhluk-makhluk hidup itu untuk membantu kita ya, Nak ya. Membantu kita untuk grouping it, and then biasanya suatu grup itu mereka punya kesamaan ya. Something in common, pasti ada kesamaannya ya. Jadi kalau kita bisa menggrupkan, itu juga membantu kita untuk mempelajari makhluk hidup tersebut ya. Contohnya gimana, Miss? Ini misalnya punya contoh ya. Misalkan gini, ada animals ya, ada ini ya, ada 12 animals in the pictures ya. Can you sort these animals? Kira-kira anak-anak bisa sorting animals ini enggak? Nah, kira-kira akan kita bagi menjadi berapa grup? Nah, misalkan ini, Nak, misalnya kasih contoh ya. Misalkan hewan-hewan ini kita mau grouping jadi animals with 2 legs sama animals with 4 legs. Kira-kira kalau animal with 2 legs apa aja, Nak? Boleh misalnya dibantu? Boleh on-kan mic-nya? Yuk, silahkan bantu misalnya, Nak. Animals yang punya 2 kaki apa saja? In English oke, in Indonesia oke. Dari gambar sampingnya ya, dari gambar sampingnya ya. Hewan yang punya 2 kaki apa saja, Nak? Ya boleh Arin, boleh bantu Miss Lela. Boleh di-on-kan mic-nya sayang. Animal with 2 legs misalkan. Bebek ya, duck. Apalagi? Flamingo. Flamingo ya, good. Ada lagi? Yang lain boleh menjawab, Nak. Fauzan, boleh bantu Miss Lela? Ada lagi enggak yang kakinya 2 di gambar ini? Ada? Ayam. Ayam ya, kita boleh nulis chicken atau hen gitu ya. Chicken, ada lagi? Enggak ada ya? Ah, ada lagi? Ada lagi? Kanguru. Kalau kanguru berarti hitungannya kakinya 2 kan ya, tetap ya, dia kan dia meloncat. Ya kakinya 2 apa 4 ya hitungannya ya? Miss. Ya berarti hitungannya kanguru kakinya 2 kan ya? Bentar. Yang dipakai kan untuk meloncat 2 ini ya. Oh. Oh, kita nulisnya kaki berkaki 5 malah ya di sini. Oh, berarti enggak ya? Oh, 2 kaki dan 2 tangan. Berarti kita ngomongnya 2 ya, kanguru ya. Kanguru. Terus kalau animals with 4 legs, ada apa aja, Nak? Boleh misalnya dibantu? Ada apa aja? Ada dog ya. Terus apa lagi? Panda. Camel.
Camel, ada camel ya. Ada lagi yang lain? Deer, terus pig. Ada juga elephant ya. Ada lagi yang lainnya enggak? Nah, oh, cow. Sama apa itu? Tiger ya? Tiger ya, benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah ya nak ya. Nah gini nak, jadi kita bisa sorting animals based on their legs ya. Kalau ini kita kelompokkan hewan-hewan berdasarkan jumlah kakinya. Nah kira-kira kita bisa nggak sih sorting animals ini tapi grupnya beda nak? Kira-kira anak-anak ada usulan nggak? Bisa nggak dibedakan lagi berdasarkan apa gitu? Kalau ini kan berdasarkan dari kaki ya. Nah, ini contoh lagi, nak. Misalnya akan berkelompokkan berdasarkan habitatnya ya. Nah, ini misalnya akan mengelompokkan hewan-hewan yang hidupnya di kebun ya, on the farm, sama yang not on the farm. Jadi kita bisa mengelompokkan, terserah kita ya, nak ya. Yang penting mereka punya sifat-sifat yang mirip ya, kayak tadi, oh kakinya 2. Oh, kakinya 4. Kalau ini misalnya akan mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan tempat tinggalnya ya. Tapi misalnya hanya akan mengelompokkan yang hewan on the farm sama yang animals not on the farm. Ya, kita coba ya nak ya. Yang diternakan kira-kira hewan apa aja nak? Duck ya. Chicken. Duck, chicken. Terus apa lagi yang diternakan? Sapi. Sapi, cow. Ada lagi? Oh, biasanya ini ya, di beberapa daerah pig, betul. Pig itu juga diternakan. Terus kalau yang animals not on the farm berarti kebalikannya ya, dog. Terus ya kan ya kalau dog itu kan nggak diternakan ya on the farm. Panda, flamingo, Unta. kangguru, dan lain-lain ya. Misalnya nggak nulis semuanya, tapi beberapa ini ya. Jadi ada kita bisa mengelompokkan beberapa seperti ini. Ditulis sekarang, Miss. Enggak usah ditulis ini nanti misalnya akan kirim di GCR ya. Jadi ketika kita enggak usah. When we are sorting animals atau sorting another living things, jadi kayak kalau kita mengelompokkan hewan-hewan atau mungkin tanaman, pasti ada kesamaannya ya. Dan kita bisa sorting itu lebih dari 1 karakter. Misalkan kita bisa sortingnya dari berdasarkan tempat hidup, atau mungkin berdasarkan jumlah kaki, atau mungkin berdasarkan tempat hidup, tapi kita bedakan jadi oh ada yang ada yang di darat, ada yang di laut. Jadi bebas ya nak ya. Tergantung kita lihat hewannya atau mungkin lihat soalnya mau dibikin yang kayak apa. Oke. Coba kita coba yang lain ya nak ya. Kalau kayak gini kira-kira ada hewan-hewan seperti ini. Kira-kira anak-anak mau sortingnya gimana nak? Berdasarkan apa? Ada yang mau jawab? Anak-anak kira-kira mau sorting berdasarkan apa? Oh ya, kemarin kan juga belajar cara move ya, how animals move ya. Anak-anak juga bisa sorting bagaimana cara bergeraknya ya. Kita coba ya nak ya, misalkan dari move-nya ya, movement-nya. Kira-kira anak-anak mau membaginya jadi apa aja? Misalkan yang walk, ada mungkin yang fly ya. Mungkin ada juga yang jump. Miss ada yang ditulis enggak? Enggak usah. Enggak usah, enggak apa-apa. Nanti kan Miss Lela taruh di GCR ya. Nah, contohnya ini ya, Nak ya. Misalkan coba misalnya dibantu hewan-hewan yang cara movement-nya itu walking. Apa aja, Nak? Beril boleh misalnya dibantu hewan yang movement-nya bergeraknya itu dengan cara berjalan. Apa aja Beril? Tiger. Oke. Tiger. Oke, good. Apalagi yang lain? Boleh yang lain boleh bantu Miss Lela. Keisha, Farzan.
Ada lagi? Elephant ya. Ya enggak? Elephant ya enggak? Ya. Ada juga giraffe. Oke, 3 aja dulu ya. Sebenarnya banyak itu. Terus kalau yang fly, kira-kira yang fly apa aja, Nak? Sparrow. Oke, sparrow. Ada lagi enggak? Crow. Enggak ada ya. Yang crowl. Kemarin Ayam bisa terbang tapi nggak tinggi. enggak, tapi enggak bisa terbang tuh ya aslinya. Kalau crowl, kemarin tahu ya bedanya slither sama crowl. Kalau crowl tuh kayak merangkak gitu, kakinya pendek gitu. Contohnya lizard ya. Kalau ular kan slither ya. Kalau crowl, bedanya crowl sama slither itu, kalau slither kan dia melata pakai perutnya jalannya, nggak ada kaki ya. Tapi kalau crowl itu dia punya kaki tapi pendek gitu loh, kayak merayap ya. Kayak lizard, terus kayak crocodile itu crowl ya. Oke, ada lagi yang lainnya mungkin? Oh, jam, misalkan jam. Tapi ini nggak ada temennya ya, crow ini cuma satu doang ya. Ya, ini contohnya aja. Jam itu ada frog. Oh. Udah ya. Ya, ini beberapa kayak gini ya, Nak ya. Kalau dari movementnya nggak semua terisi sih. Oke, contoh yang lain. Siapa yang mau sorting lagi? Kira-kira berdasarkan apa, Nak? Bisa disortingnya. Misalkan berdasarkan nganu, Nak, hewan bertelur dan melahirkan. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Contohnya berarti apa? The reproduction ya. Reproductionnya gimana? Ada yang lay eggs atau bertelur, ada juga yang having baby. Ini yang melahirkan. Kita coba ya, Nak ya. Kira-kira hewan yang bertelur di sini apa saja, Nak? Ada duck, hen, frog, cockroach. Ya, ini beberapa ya, Nak ya. Itu apa? Crow. Crow itu kayak burung-burung. Oh, sparrow. Crow. Biasanya kalau nggak punya daun telinga, mereka itu bertelur ya. Lizard. Coba kalau yang having baby apa aja, Nak? Ada tiger, elephant, ada cow ya, ada dog, terus ada giraffe, mouse, buffalo, banyak ya, camel, pig. Oke, jadi kurang lebih kita bisa mengelompokkannya seperti ini, Nak ya. Jadi nanti tergantung kelompok hewannya apa saja. Kalian bisa mengelompokkan berdasarkan reproduction-nya, atau mungkin dari movement-nya, atau mungkin dari hal-hal lain ya, Nak ya. Oh. Nah, gimana kalau yang ini, Nak? Nah, kalau kayak gini, Nak, anak-anak bisa nggak sortingnya? Lihat ya. Nah, ada 6 gambar tanaman. Misalkan kita mau sorting berdasarkan tanaman berkayu dan tidak berkayu. Berarti gimana, Nak? Jawabnya, Nak. Woody plants itu apa saja, Nak? Tanaman berkayu. Ada yang bisa bantu Miss Lela? Ada birch tree, misalkan ya. Itu lihat kayunya gede ya. Apalagi ada kata-kata tree ya, berarti jelas gede itu tanamannya. Maple tree sama hickory tree. Berarti kebalikannya non-woody plants ada rose bush, ada juga boxwood, sama hibiscus.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Oke, jadi kita bisa sorting kategorinya tuh terserah kita ya. Bisa dilihat dulu. Oh, kalau ada 6 seperti ini, aku mau membedakan dari batangnya. Mungkin ada yang batang berkayu, ada yang tidak berkayu. Bisa kayak gini ya, Nak ya. Jadi kurang lebih kayak gini, Nak. Living things can be put into groups ya. Kita bisa grouping living things ya. Nah, biasanya hewan-hewan atau tanaman yang kita grupkan jadi satu, mereka punya kesamaan. Ya, have something in common. Jadi mereka punya kesamaan, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nanti kita langsung review soal PAS, latihan soal PAS. Anak-anak sudah menyiapkan soalnya? Nanti misalnya buka ya. Kita nanti jawab bareng-bareng ya. Ini apa? Science. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Bentar, misalnya akan share. Oke. Latihan. Oke, soal ini sudah ada, Nak. Boleh mic-nya boleh di-on-kan dulu ya. Nanti kita jawab bareng-bareng. Oke? Oke ya. Yuk, Beril yuk. Udah nggak ada teman yang lain ya. Misalnya buka masker, udah nggak ada orang. Oke, misalnya lanjutin ya. Oke, sudah siap. Soalnya udah dipegang masing-masing. Kalau udah dipegang masing-masing, kita kerjakan bareng ya. Belum, Miss. Yup, oke. Apa mau coba dikerjakan dulu ya? 10 menit, 5 menit lah. Nanti kita bahas bareng. Ya, coba 5 menit boleh dikerjakan dulu. Nanti kita bahas bareng, oke? Ditulis, Miss. Ini iya ditulis di worksheet kalian ya, kan misalnya udah ngasih ini kan? Udah kan? Yang mana? Latihan soal PAS. Coba dicari di hampersnya. Tulis itu. Nanti kita nulis jawabannya bareng. Oke. Miss Aldrich sudah, Miss. Oh ya, bagus Aldri. Kita tunggu temennya yang belum ya, 5 menit ya. Yuk, Oke, Miss. yang belum selesai boleh dikerjakan 5 menit dulu. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Bahas bersama ya. Yang ada 3 lembar, Miss. Oh iya, 3 lembar. Tiga lembar dikerjain semua. Iya. Dikerjakan sebisanya dulu 5 menit yuk. Nanti kita bahas bareng ya. Ini coba dikerjakan dulu 5 menit.
Misal jawabannya ada di share screen atau ditulis sendiri? Ditulis sendiri, nanti kita bahasnya. Misalnya akan catat di sini jawabannya. Jangan bingung ya, Kevin. Kamu sekarang ngerjain dulu di lembarmu. Nanti misalnya akan bahas bareng, misalnya akan taruh Tapi jawabannya yang di pizza sini. doang, Miss. Yang pizza doang. Ya kalau bisa, ya pokoknya sebisanya dulu 5 menit yuk, coba. Oke. Coba dulu. Yuk kita coba bahas bareng aja sekarang ya nak ya, takut waktunya nggak cukup. Nanti kalian boleh nulis ya buat belajar. Exercise ini tidak perlu dikumpulkan besok Jumat ya, buat belajar anak-anak. Oke, sudah siap semuanya? Nanti anak-anak boleh langsung kalau misalkan jawabannya salah atau belum diisi boleh nulis yang jawabannya dari Miss Lela ya. Oke, kita bareng-bareng ya nak ya, sudah siap? Are you ready? Ya, jadi for number 1, name the food group in the food pyramid below ya. Kita menamai grupnya itu grup makanan. Grup makanannya itu apa ya? Contohnya yang paling atas ada fat and sugar ya. Kalau yang ini yang misalnya tunjuk ini nak, itu golongan grupnya apa nak namanya nak? Protein. Protein ya. Oke, jadi ditulis kayak gini. Terus di bawahnya lagi golongannya apa ini namanya? Dairy. Jadi kalau di gambar kemarin protein sama dairy-nya itu sebelahan ya nak ya. Tapi ini misalnya cari gambar ternyata gambarnya kayak gini. Nggak apa-apa ya. Nah ini yang misalnya tunjuk namanya apa nak? Fruit and vegetables. Oke, good. Fruit and vegetable. Gini ya, karena banyak misalnya kasih S berarti. Fruits and vegetables ya. Terus yang ini? Carbohydrate. Carbohydrate. Oke, good job ya. Sampai sini ada yang dibingungkan? Tidak. Jadi kalau besok ada soal, ada food pyramid atau food triangle, terus kalian diminta untuk menyebutkan, jangan lupa ya, misalkan tingkatannya seperti ini. Yang paling bawah karbohidrat, yang paling atas ada fat and sugar gitu ya. Anak-anak harus memahaminya ya. Nah, terus ini nak, fill the description about life processing of living things ya. Kemarin masih ingat nggak? Misalkan kalau gambarnya kayak gini, yang misalnya tunjuk nih, berarti dia need air to breathe. Terus kalau yang gambarnya ini nak, ada hewan-hewan ini. Description-nya apa nak? Living things can. Kira-kira itu gambarnya tentang apa nak? Ada hewan sama anaknya ya. Berarti makhluk hidup itu apa nak? Ciri-cirinya? Can produce yang ya. Jadi makhluk hidup dapat menghasilkan anakan ya. Dia punya baby atau punya hewan yang muda gitu ya. Betul nggak? Gambarnya kan itu ya. Terus yang ketiga nak, ada gambar hewan bergerak, orang bergerak, berarti description-nya living things can apa nak? Can move. Ya, good. Nah, terus selanjutnya. Ini gambar orang lagi makan sama kucing lagi makan minum ya. Berarti apa? Living things need
Food and water ya. Betul nggak? Kita butuh makan dan minum nggak? Boleh di-on-kan mic-nya ya, nggak apa-apa. Oke, Mi. Terus yang ini nah, gambarnya ini. Ini berarti living things punya apa nak? Have apa? Punya our senses ya. Punya indera. Ada indera penglihatan, penciuman, pendengaran gitu kan. Have senses. And then, nih gambarnya kayak gini nak. Kira-kira ini maksudnya apa ya? Makhluk hidup itu apa? Dari kecil, terus jadi muda, jadi dewasa. Berarti itu namanya apa nak? Pertumbuhan. Iya, grow ya. Jadi living things grow atau bertumbuh. Terus yang terakhir ini, aduh kebelet ke kamar mandi nih. Sama berkeringat. Berarti kalau makhluk hidup itu menghasilkan waste product ya. Atau menghasilkan produk sampah yang harus dikeluarkan ya. Karena produce waste product, jadi ada yang harus dikeluarkan ya keluar ya. Misalkan kayak buang air besar, buang air kecil, keringat, itu salah satu bentuk bahwa itu ciri makhluk hidup ya. Nggak cuma manusia, hewan-hewan pun juga kayak gitu kan. Nah, kalian pernah lihat misalkan kambing, gitu, yang biasa buat pupuk ya, pupuk kandang. Nah, dia juga mengeluarkan kotoran. Jadi nggak cuma manusia ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Ini gambar apa, nak? What's the picture? It is about unhealthy diet or healthy diet? Unhealthy diet. Ya, berarti is it healthy diet? No, berarti it is unhealthy diet ya. What happen if we consume the foods too much? Can be overweight and can cause disease. Oke. Bisa juga overweight and tulis aja hilang. Can misalkan membuat kita sakit gitu ya, kan bisa ya. Overweight and make us ill, itu juga bisa ya. Nanti misalnya kasih waktu untuk kalian nulis ya, misalkan mau nulis ya. Jadi anak-anak mengikuti Miss Lela dulu aja. Nanti Miss Lela kasih waktu untuk kalian menulis jawabannya ya. Ya, sekarang nomor 4, nak. What are they doing? Kalau kayak gini mereka lagi ngapain? Ya, they are doing exercises ya. Terus why is it important? Bagus nggak? Kenapa sih penting? Because exercises make us apa, nak? Membuat apa? Can Make us healthy. Ya, healthy ya. Ini boleh ya. Jadi karena exercise itu membuat kita sehat. Nah, number 5, complete the life stages of living things below. Jadi ini kayak cuma melengkapi tahapan hidup ya, nak ya. Anak-anak masih ingat nggak? Ini yang number A, yang A, bla bla bla, jadi tadpole, jadi kecebong. Jadi tadpole, jadi frog. Berarti kira-kira yang pertama apa dulu, nak? X of frog. Oh iya, good job. X, misalnya nanti kasih tanda aja. Misalnya kasih tanda kayak gini ya. Nah, kalau seed, yang number B ya, seed, seedling, terus jadi apa, nak? Kalau tanaman, nah karena ini kan kita nggak tahu ya, ini tanamannya apa, nggak tahu sunflower atau apa gitu. Jadi kita akan menulisnya jadinya adult plant ya, karena kita belum tahu tanaman apa ini. Oke? Oh, ya. Oke. Terus yang number C, bla bla bla, child, adult. Nah, ini kayaknya manusia ya. Sebelum jadi anak-anak, ada apa ini, nak, tahapannya? Baby.
Nah, terus ada baby, ada foal. Foal itu kemarin anaknya siapa, Nak? Horse. Horse ya. Jadi ini kita nulisnya horse. Good job, Arin. And then the last number of 5. Dari egg, bla bla bla, terus jadi hen. Hen itu sama aja chicken ya, chicken tapi wanita. Ngomongnya gimana? Ayam dewasa tapi wanita ya. Oh, berarti misalnya akan menuliskan female chicken ya. Berarti ini habis egg apa, Nak, namanya? Chick. Chick. Oke, good ya. Good. Oke, sekarang kita tebak-tebakan ya. Ini jawabannya di sini. Oke? Siap menebak? Siap. Number A, it's move with slither. It is Next. snake. Terus yang B, it's move with swim. It is Fish. fish. Oke, good. It is move with jump. It is Rabbit. rabbit. Good job. Gampang ya. Besok ini PAS science-nya dapat 100 semua ini besok ini. It is move with fly and walk. Bird. Bird. Okay. And then the last one, it's move with walk and Horse. run. Horse. Horse. Okay, good job. Okay. Number 7. Kayak kemarin ya. Semoga anak-anak masih ingat. Yuk kita coba ya. How many children have 120 cm tall? Siapa aja yang 130 ini ya, berarti ya. Berarti berapa anak, Nak? Berapa anak, Nak? Ini loh. Four. Ya, ada 4. Siapakah itu? Ryan, Aaron, KB. Jadi ingat-ingat kalau how many berarti misalnya menanyakan jumlah. Kalau who are berarti misalnya menanyakan nama, ya. Karena ini misalnya tanya semuanya, kita jawab semuanya ya. 4 dalam kurung Naira, Ryan, Arin, dan Gaby ya. Terus yang B, how many children have Arcs fingerprint? Yang punya Arcs fingerprint berarti kayak gini ya, Nak ya. Ada berapa? 4. 4 juga ya. Siapa saja? Ada Arin, Gaby, Farel, sama Sashi ya. Jadi jangan bingung ya. How many children have loop fingerprint and 140 cm tall? Jadi kalau udah perpaduan, kita harus lihat ketemunya di mana. Ini loop, ini 140. Berarti yang di sini ya, Nak ya. Bingung nggak? Two ya. Ya, jadi ini yang nomor C ya. Berarti ada 2. Karena misalnya menanyakan 2 sifat ya. Kalau 2 sifat kamu harus cari apa sih ketemunya di mana ya? Ketemunya kayak ketemu di mall gitu ya. Berarti ada 2 ya, Nak ya. Kalau siapa aja berarti Tama sama Kenzi. Nah, Dio has Arcs fingerprint and 130 cm tall. Jadi ada Arcs sama ini ya 130 ya. Berarti di sini. Ya enggak? Berarti Arin sama Gaby. ya grupnya berarti who are also in the group. Berarti Arin and Gaby ya. Sekarang nomor terakhir, who are the children with Arcs fingerprint and 130 tall? Dio. Sama ya berarti ya. Berarti 3 itu ya, Nak ya. Ada Dio, Arin, Gaby. Karena kita sudah mengetahui ya. Miss kalau jawabannya Arin sama Gaby gimana? Oke, itu juga benar tapi kurang tepat karena Dio sudah tahu ya. Kita sudah tahu oh Dio ternyata ada di kelompok ini. Makanya kita tuliskan Dio, Arin, dan Gaby. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang grouping ya. Ini grouping, kita akan coba grouping animals. Sort. Oke, tak kecilin ya biar kelihatan semua.
Oke. Animals with 4 legs. Apa saja, Nak? Bear, goat, Deer, elephant, goat, goat, elephant. Terus kalau yang 2 legs? chicken, Chicken. penguin, Terus bird sama penguin, penguin. Kalau yang no legs? fish and snail. Fish, snail, sama snake. Oke, good job. Ada yang belum nulis? Mau Miss Lela taruh, yang mau Miss Lela kasih lihat nomor berapa? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Gampang apa gampang? Gampang apa susah? Gampang. Iya, ternyata gampang ya kalau dikerjakan bareng-bareng. Besok ngerjain sendiri juga harus bisa ya. Oke, sekarang ada yang mau apa? Ada yang mau lihat nomor berapa enggak? Miss Lola kasih lihat nanti. Nih, yang nomor 2, Miss. Oke, nomor 2 ya. Belum tak tulis. Oke, siap. Oke, silahkan. Nanti biar tak screenshot aja, Miss. Oh ya, boleh. Di bawah. Zaman sekarang screenshotan ya. Nanti kalian juga bisa lihat rekaman Zoom-nya lagi. Nanti misalnya juga akan drop latihan soal ini juga. Yang paling bawah, Miss. Oke. Oke. Udah. Dah. Yang lain? Ada yang ketinggalan, Kevin? Kev? Yang atas, Miss. Yang pizza. Oke. Ini bukan pizza yo. Ini food pyramid. Oke, boleh. Screenshot ya, Miss. Sudah. Miss. Udah, Kevin? Ada lagi yang mau diliatin? Halo? Ada yang mau ditanyakan lagi? No. Soalnya kalau nggak ada ya misalnya akhiri aja ya. Nanti ini misalnya drop semua di Google Classroom. Insya Allah PAS besok soal-soalnya ya kayak gini ya. Mirip-mirip lah. Pokoknya materinya tentang ini dari yang unhealthy diet, healthy diet, terus living things, non-living things, sama sleep and exercise, terus ada life stages ya, growth and nutrition, ada juga movement, ada juga reproduction ya, ada juga sorting animals, sorting humans. Pokoknya kalian kan sudah punya bukunya semua ya. Pokoknya mulai dari 2.2 ya, 2.2 sampai 3.5 ya. Anak-anak bisa baca di buku. Soalnya PPT-nya Miss Lela itu sebenarnya dari buku ya, buku kalian tuh sama. Tapi kalau anak-anak mau lihat sambil lihat ada gambar-gambarnya yang lain atau video-videonya yang lain, bisa juga cek PPT-nya Miss Lela ya.
Pokoknya belajar itu aja lah yang sudah Miss Lila sampaikan. Insya Allah besok PAS-nya mudah ya. Oke, kalau sampai sini nggak ada pertanyaan, mungkin Miss Lila akan akhiri ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aldrik, Miss. Oh ya, Aldrik mau tanya apa, Aldrik? Ini nggak dikembaliin ke sekolah kan? Enggak, itu buat latihan kalian di rumah, persiapan PAS. Terus ya, kan itu juga udah misalnya bahas bareng-bareng di sini kan. Nggak usah dikembalikan buat belajar aja PAS ya. Oke, Miss. Ya, oke. Ada 3, Miss. Gimana Kevin? Ada 3. 3 lembar. 3 buku. Buku yang sains lah. Yang learners Kalau book. yang matematika sama English tuh dikembalikan, Mbak. Itu buat kalian semua kok. Tapi ada CD-nya, Miss. Ya dipakai aja, nggak apa-apa kalau mau pakai CD-nya. Ono CD kok. Di belakangnya biasanya. Oh, kalau kayak English juga kan ada, mungkin ada listeningnya ya? Cuman English doang yang ada CD. Iya, biasanya ada listeningnya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, setelah akhiri bisa? Oke ya, jadi setelah akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar ya, minggu depan sudah PAS. Pokoknya do your best ya. Setelah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Dadah. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama.